Umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini Gereja Semesta memasuki bulan Oktober yang secara khusus dipersembahkan untuk menghormati Santa Peran Maria sebagai Ratu Rosario. Pada hari yang sama, gereja juga merayakan pesta seorang santa besar yang dikenal dengan kesederhanaan dan kerendahan hatinya, yakni Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus. Kedua perayaan ini membawa kita pada sebuah pesan iman yang sama, yaitu menjadi kecil, sederhana, rendah hati, dan berserah penuh kepada Allah. Bacaan pertama dari kitab Yesaya, Allah digambarkan sebagai seorang ibu yang menghibur anak-anaknya. Israel yang pulang dari pembuangan bagaikan anak-anak yang letih dan haus dan kehilangan arah. Tetapi Allah berjanji, seperti seorang yang dihibur ibunya, demikianlah kamu akan kuhibur. Gambaran ini begitu indah. Allah bukanlah pribadi yang jauh, bukanlah pribadi yang dingin dan kaku, melainkan seorang ibu yang penuh kasih sayang. Ketika kita berdoa rosario, kita pun diajak masuk ke dalam dekapan kasih seorang ibu, yakni Maria, yang selalu membawa kita kepada Yesus. Melalui doa yang sederhana, yang diulang-ulang, kita belajar menjadi seperti seorang anak kecil yang tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri, tetapi membiarkan diri dihibur dan digendong oleh Allah. Umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Injil hari ini menjadi inti permenungan kita. Para murid bertanya kepada Yesus, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Pertanyaan ini lahir dari mentalitas duniawi, di mana yang terbesar adalah yang paling berkuasa, paling kaya, paling berpengaruh. Tetapi Yesus membalikan logika itu. Dia memanggil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah mereka, dan berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Siapa saja yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar di dalam kerajaan surga." Mari kita lihat sedikit tafsiran dan makna di balik perkataan ini. Anak kecil dalam budaya Yahudi bukanlah simbol kepolosan yang kita bayangkan hari ini. Dalam konteks zaman itu, anak kecil justru dianggap sebagai mereka yang tidak berarti, tidak punya kuasa, tidak punya suara, tidak bisa menuntut hak. Mereka sepenuhnya bergantung pada orang tua. Jadi ketika Yesus berkata, jadilah seperti anak kecil, yang dimaksudkan adalah kita harus menyadari ketidakberdayaan kita sebagai manusia lemah di hadapan Allah dan sepenuhnya bergantung pada Allah. Kemudian kita bisa melihat Yesus berkata, bertobat, artinya berbalik arah, mengubah cara pandang. Yesus mengajak murid-murid untuk mengubah paradigma dan mengejar kuasa menjadi kerendahan hati dan ambisi menjadi kepercayaan total kepada Allah. Yesus juga menekankan tentang merendahkan diri, artinya menempatkan diri bukan sebagai yang utama, melainkan sebagai hamba. Bukan rendah diri yang minder, melainkan kesadaran bahwa semua adalah anugerah Allah. Dengan demikian, Yesus mengajarkan bahwa kebesaran sejati bukanlah dalam posisi jabatan atau kuasa, melainkan dalam kerendahan hati dan ketergantungan penuh pada penyelenggaraan Allah. Umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, disinilah kita melihat betapa teladan Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus sangat sesuai dengan sabda Yesus hari ini. Teresia menjalani hidup biasa, tidak spektakuler, tidak melakukan mujizat atau karya-karya misionaris yang terlihat, tetapi ia menemukan jalan kecil, the little way, jalan kerendahan hati, kasih yang tulus, melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Ia menulis dalam buku hariannya, kesucianku hanyalah menjadi kecil dan tetap kecil di hadapan Allah, serta menanggung kelemahanku dengan rendah hati. Teresia menjadi besar justru karena ia menjadi kecil. Ia percaya penuh pada kasih Allah, seperti seorang anak kecil yang selalu yakin akan pelukan orang tuanya. Bapak Ibu, saudara-saudari, beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kini kita telah masuki bulan Rosario,
Rosario adalah doa yang sederhana, bukan doa seorang tokoh besar, bukan doa seorang filsuf, tetapi doa yang lahir dari hati yang kecil, yang bersama Bunda Maria merenungkan misteri hidup Yesus. Dalam doa Rosario, kita tidak sedang memamerkan doa yang hebat, tetapi justru belajar untuk rendah hati, mengulang doa yang sama dengan penuh kasih, sambil percaya bahwa Allah mendengarkan doa-doa kita. Doa Rosario mengajarkan kita bahwa iman bukanlah soal kata-kata indah, melainkan soal hati yang sederhana. Sama seperti anak kecil yang tanpa ragu berlari ke pangkuan ibunya, demikian kita berlari ke pangkuan Bunda Maria yang menuntun kita kepada Yesus. Umat beriman yang terkasih, hari ini kita diingatkan untuk masuk kerajaan surga, kita harus menjadi kecil, menjadi rendah hati, sederhana, dan sepenuhnya bergantung pada Allah. Bacaan dari Yesaya menegaskan Allah sebagai penghibur yang penuh kasih. Injil mengajak kita untuk bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Santa Teresia menunjukkan jalan praktis melalui jalan kecil, kasih dan kerendahan hati. Sementara doa Rosario menjadi sarana nyata untuk melatih hati kita agar sederhana di hadapan Allah. Maka marilah kita memasuki bulan Rosario dengan semangat seorang anak kecil, penuh iman, penuh kasih, penuh penyerahan. Mari kita belajar dari Santa Teresia bahwa kebesaran bukan terletak pada karya yang besar, melainkan pada hati kecil dan penuh cinta. Semoga